Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firisania Hudaya, NIM 18080561101 dari kelas PM 7C. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Dampak Reformasi Anuitas Terhadap Guru Kognisi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Perilaku Keuangan oleh Chi Ming Liu, kemudian Sung Yuan Wang dan Chi Wen Wang. Di dalam jurnal terdapat latar belakang mengapa jurnal ini diteliti. Nah, yang pertama yaitu untuk guru di Taiwan, efek utama dari reformasi anuitas yang didahului oleh pemerintah pada tahun 2018 terletak pada pengurangan rasio penggantian pendapatan pensiun dan peningkatan usia mulai pembayaran pensiun guru. Program reformasi anuitas dengan membayar lebih, menerima lebih sedikit, dan menunda pensiun, melewati beban dan tekanan reformasi pada guru inkumben, menghasilkan dampak yang besar pada pendidikan, dan efek utama terletak pada usia pensiun guru yang tertunda. Kemudian, reformasi anuitas menyajikan pembayaran pensiun yang berbeda dari masa lalu. Dikhawatirkan pembayaran pensiun akan lebih rendah atau bahkan tidak menerima pembayaran pensiun. Sementara itu, kenaikan indeks harga dan penuaan mengingatkan pada guru akan pentingnya dan perlunya perencanaan keuangan sejak dini. Kemudian yang kedua yaitu analisis penelitian. Menurut tinjauan literatur sebelumnya, kerangka penelitian dikembangkan diharapkan dapat membahas pengaruh persepsi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap perilaku keuangan guru sekolah dasar dengan latar belakang yang berbeda. Setelah reformasi anuitas, hipotesis penelitian berikut diajukan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu persepsi keuangan guru dan perencanaan keuangan menunjukkan korelasi dengan perilaku keuangan setelah reformasi anuitas. Kemudian yang kedua, persepsi keuangan guru dan perencanaan keuangan mengungkapkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan setelah reformasi anuitas. Nah, di sini terdapat kerangka penelitian untuk tabel yang pertama yaitu persepsi keuangan. Di sini ada persepsi subjektif, kemudian kepentingan keuangan, yang ketiga opini perencanaan keuangan, dan yang keempat persepsi resiko. Untuk tabel yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Nah, di sini terdapat tujuan keuangan, pemilihan alat untuk investasi, kemudian sumber informasi, dan yang keempat yaitu faktor keputusan. Nah, tabel yang ketiga yaitu perilaku keuangan. Yang pertama manajemen pendapatan dan pengeluaran, kemudian yang kedua pengendalian resiko, dan yang keempat alokasi alat investasi. Untuk gambar 3.1, analisis korelasi persepsi keuangan dan perencanaan keuangan. Nah, korelasi antara persepsi keuangan dan perencanaan keuangan dianalisis dengan korelasi product moment present dalam penelitian ini. Dari tabel 3.1, persepsi keuangan menunjukkan korelasi atau hubungan yang luar biasa dengan perencanaan keuangan. Nah, dari tabel 3.1, persepsi keuangan menunjukkan korelasi yang luar biasa dengan perencanaan keuangan. Nah, yang pertama yaitu persepsi subjektif. Dalam persepsi keuangan, korelasinya dengan sumber informasi dalam perencanaan keuangan. Nah, korelasi yang terbentuk yaitu 0,488. Kemudian kepentingan keuangan dengan faktor keputusan mempunyai korelasi 0,228. Kemudian opini perencanaan keuangan dalam persepsi keuangan serta sumber informasi dalam perencanaan keuangan menunjukkan korelasi 0,257. Nah, selanjutnya persepsi resiko dan skala total perencanaan yaitu korelasinya 0,279. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan keuangan. Dengan kepentingan keuangan memiliki korelasi ini bisa disebut dengan
hubungan, yaitu sebesar 0,194. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan alat investasi dengan persepsi subjektif sebesar korelasinya sebesar 0,343. Untuk selanjutnya yaitu sumber informasi dengan persepsi subjektif korelasinya sebesar 0,488. Yang selanjutnya yaitu faktor keputusan dengan skala total persepsi keuangan, yaitu korelasinya sebesar 0,302. Dan yang terakhir, skala total perencanaan keuangan dengan persepsi subjektif menunjukkan korelasi yang tinggi, yaitu 0,437. Nah, tabel 3.1 hubungan antara persepsi keuangan dan perencanaan keuangan. Di sini ditunjukkan bahwa adanya korelasi antara persepsi keuangan dan perencanaan keuangan. Nah, di sini terdapat tabelnya, yaitu subjektif persepsi, keuangan minat, keuangan perencanaan opini, persepsi mempertaruhkan, kemudian yang terakhir keuangan persepsi skala total. Nah, untuk yang selanjutnya 3.2 analisis regresi persepsi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Nah, pada bagian ini peneliti atau pembuat peneliti jurnal menggunakan perilaku keuangan sebagai variabel terikat dan persepsi keuangan, perencanaan keuangan sebagai variabel bebas, dianalisis dengan regresi berganda. Nah, tabel 3.4 ini yaitu tentang analisis peramalan persepsi keuangan guru SD, kemudian perencanaan keuangan dan perilaku keuangan. Di sini terdapat tabel yang pertama yaitu persepsi subjektif kepentingan keuangan, kemudian perencanaan keuangan opini. Yang ketiga persepsi resiko tujuan keuangan. Yang keempat alat investasi pilihan. Dan yang kelima sumber informasi faktor keputusan. Nah, pendapatan dan pengeluaran pengelolaan ini terdapat setelah dikorelasikan dengan pendapatan dan pengeluaran pengelolaan, kemudian pengendalian resiko, kemudian alat investasi alokasi, serta keuangan perilaku skala total. Nah, di sini hasilnya yaitu P lebih kecil dari 0,5, kemudian P lebih kecil dari 0,1. Kesimpulannya, yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi keuangan dan perencanaan keuangan guru pasca reformasi anuitas serta membahas hubungan antara persepsi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan dengan analisis regresi. Jadi metode yang digunakan dalam jurnal ini, dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Nah, kesimpulan, saran, dan arahan untuk penelitian selanjutnya dirangkum sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu hubungan antara persepsi keuangan dan perencanaan keuangan. Hubungannya yaitu persepsi keuangan menyajikan korelasi yang luar biasa dengan perencanaan keuangan, di mana persepsi subjektif dalam persepsi keuangan muncul korelasi yang sangat tinggi dengan sumber informasi dalam perencanaan keuangan. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis regresi persepsi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Berkenaan dengan skala total perilaku keuangan, 7 variabel yaitu yang pertama persepsi subjektif, kepentingan keuangan, persepsi resiko, tujuan keuangan, pemilihan alat investasi, sumber informasi, dan faktor keputusan. Muncul efek penting di mana persepsi subjektif menyajikan yang paling signifikan, yaitu memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu yang paling tinggi. Mengenai manajemen pendapatan dan pengeluaran, 4 variabel seperti persepsi subjektif, kepentingan finansial, persepsi resiko, dan faktor keputusan menunjukkan pengaruh yang signifikan, di mana persepsi subjektif menunjukkan pengaruh yang paling signifikan. Kemudian persepsi
subjektif, opini perencanaan keuangan, tujuan keuangan, dan pemilihan alat investasi mengungkapkan efek luar biasa pada pengendalian resiko di mana persepsi subjektif muncul paling signifikan. Dalam hal alokasi alat investasi, 6 variabel. Yang pertama persepsi subjektif, persepsi resiko, tujuan keuangan, pemilihan alat, sumber informasi, dan keputusan memberikan efek penting di mana informasi sumber menunjukkan yang paling penting. Nah, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu yang pertama untuk Departemen Pemerintahan. Ketika menawarkan saran investasi untuk kelompok guru yang berbeda, harus mengundang mata pelajaran investasi dan manajemen keuangan yang bekerja sama untuk menyediakan perencanaan produk yang sesuai dengan pendapatan, jumlah tabungan, dan kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan guru, serta meningkatkan persepsi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Yang kedua, saran untuk guru sekolah. Guru disarankan untuk mencari target investasi dalam jumlah kecil tetapi relatif stabil. Jadi investasi tersebut kecil namun hasil yang didapatkan stabil, tidak turun, tidak naik gitu ya. Tapi rentang stabil selalu untuk meningkatkan perilaku investasi di masa yang akan datang. Seperti tabungan investasi ketika guru sudah pensiun ya. Selain itu, peningkatan persepsi subjektif secara positif dapat meningkatkan perilaku keuangan. Disarankan lebih lanjut bahwa guru dapat memperoleh pengetahuan keuangan dan berkenalan dengan lingkungan investasi dan tren pasar untuk mempromosikan persepsi keuangan. Sekian review jurnal dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah